Welcome back to Tokusatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari Armor Hero Starry. Series Tokusatsu ini berasal dari negara China. Ini bisa dibilang sebagai series Kamen Rider-nya Cina. Walau dari segi visual efek dan yang lainnya masih cukup jauh dengan Jepang, akan tetapi tidak menutup kemungkinan di kemudian hari series Tokusatsu dari negara lain seperti China ini bisa menyamai atau bahkan mengungguli negara asalnya. Series ini bercerita tentang raja kegelapan dari dunia gelap yang ingin merebut kekuasaan bintang-bintang dan menguasai alam semesta. Ia pun menugaskan anaknya yang bernama Hui Guang untuk mengumpulkan jenderal bintang binatang buas yang kuat untuk menyerang manusia. Untuk melindungi peradaban dan impian manusia, sekelompok anak muda menggunakan kekuatan bintang dari langit untuk menjadi pahlawan berarmor yang melawan raja kegelapan dengan keberanian mereka. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film kita diperlihatkan pertarungan Starry Thunder melawan monster raksasa yang membuatnya dikalahkan, namun ternyata itu hanyalah mimpi seorang pemuda bernama Peng Tianchen. Lalu scene beralih di sebuah gua. Di sana diperlihatkan beberapa arkeolog menemukan prasasti dan tulisan kuno di dinding gua yang menceritakan sebuah legenda bintang dari masa lalu. Dari gambar di dinding gua diceritakan bahwa dahulu penguasa dan jenderal bintang saling terhubung dengan manusia di bumi. Bahkan orang zaman dahulu selalu berdoa pada bintang agar impian atau keinginan mereka dapat terkabul. Akan tetapi iblis ingin memanfaatkan kekuatan itu untuk mengotori pikiran manusia, yaitu dengan cara menangkap para jenderal bintang dari galaksi dan memaksa mereka mengabulkan keinginan jahat para iblis itu. Dengan memasukkan roh jenderal bintang yang telah terkontaminasi kekuatan jahat, para iblis memanfaatkan rasa tidak puas manusia dan sifat serakah mereka untuk mengubah manusia menjadi monster. Suatu malam, seorang pria yang telah dirasuki kekuatan jahat dari jenderal bintang mengamuk di sebuah toko dan menyerang penjaga di sana. Untuk mengatasi kekacauan yang ia buat, markas Yang Yao Armor menghubungi Starry Vortex yang sedang berpatroli untuk bergegas ke gudang kimia ke tempat monster itu berada. Setelah monster itu menyerang beberapa pekerja di sana, akhirnya Starry Vortex sampai dan berhasil menggagalkan usahanya saat ia ingin membunuh salah seorang pekerja. Kedatangan Vortex ke sana ternyata untuk mengembalikan jenderal bintang Domushi itu kepada kebenaran. Namun karena negosiasi yang ia lakukan gagal, maka mau tak mau Vortex harus bertarung untuk menghentikannya. Di awal pertarungan, Starry Vortex unggul dan berhasil memojokkan jenderal bintang itu. Namun jenderal Domushi yang tak terima lantas membawanya ke ruang dimensi panas yang merupakan kelemahan Vortex karena ia adalah hero bertipe air. Walau sudah diperingatkan bahwa kekuatan armornya sudah menurun, namun Vortex tetap memaksakan dirinya bertarung di dimensi itu karena ia ingin menyelamatkan jenderal bintang Domushi. Alhasil ia pun menjadi bulan-bulanan dan terdesak, bahkan hingga energi cadangan armor harus diaktifkan. Dan setelah melancarkan serangan pamungkas secara bertubi-tubi, akhirnya jenderal Domushi berhasil dikalahkan dan Vortex pun berhasil kembali ke dunia nyata. Akan tetapi sayangnya karena pertarungan sebelumnya, Vortex harus kehabisan kekuatan armornya. Sementara di tempat berbeda kita diperlihatkan keseharian sang MC yang bernama Peng Tianchen sebelumnya yang ternyata bekerja sebagai driver online. Sebelum bekerja, Tianchen pun tak lupa berdoa untuk kedua orang tuanya yang sudah tiada dan selalu mengingat kata-kata ayahnya. Karena perhatian dan pekerjaannya yang bagus, Tianchen pun kerap mendapat pelanggan tetap. Sementara itu di markas Yang Yao, Wutong mendeteksi bahwa lagi-lagi kekuatan jahat muncul di dua area berbeda. Sehingga akhirnya ia meminta Guang Kai sebagai user Vortex dan Zhongxing sebagai user Verno berpencar kedua area tersebut untuk mengatasi kejahatan yang muncul di sana. Di sebuah perusahaan, tampak seorang karyawan tertidur di jam kerjanya, sehingga atasannya memarahi karyawan tersebut dan menyuruhnya untuk pulang. Namun ternyata karyawan itu telah dirasuki kekuatan jahat yang membuatnya ingin bermalas-malasan, bahkan tak terima ditegur oleh atasannya. Karena atasannya terus mengomel, pria itu pun semakin kesal hingga energi negatif semakin menguasainya dan membuatnya berubah menjadi monster. Hal itu sontak membuat karyawan lain berlari ketakutan. Namun monster itu tak membiarkan mereka dan lantas menyebarkan energi negatif kepada yang lainnya hingga mereka juga terpengaruh kekuatan kegelapan. Sementara Guang Kai yang akhirnya sampai di sana meminta jenderal api untuk menyerah dan kembali kepada kebenaran. Namun lagi-lagi usaha itu pun sia-sia sehingga Guang Kai terpaksa harus berubah untuk menghadapinya. Namun karena kekuatan armor Vortex sudah habis disebabkan pertarungan sebelumnya, maka akhirnya ia menggunakan armor Thunder walau energinya pun terbatas.
Sedangkan di tempat berbeda diperlihatkan seorang gadis bernama Qi Jiayin yang mengeluh bahwa waktunya sudah tak lama lagi. Di sisi lain ternyata Jiayin menginginkan Starry Summoner yang sedang viral di internet. Sementara di perjalanan Tian Chen mengalami macet karena terjadi sebuah insiden. Namun di saat yang sama ia dikejutkan oleh kemunculan monster dan pria berarmor yang sedang bertarung di area tempatnya berada. Karena situasi berbahaya itu, Guang Kai lantas memintanya segera pergi dari sana sementara ia melanjutkan pertarungan melawan Jenderal Babi Api itu. Akan tetapi saat akan pergi, Tian Chen tak sengaja melihat Jiayin yang akan diserang kroco monster. Tanpa pikir panjang, Tian Chen pun lantas berlari dan berusaha menolongnya. Sementara di tempat berbeda, Zhongxing yang sudah berubah ke wujud Starry Inferno juga bertarung melawan kroco monster. Sedangkan karena kekuatannya terbatas, Starry Thunder pun sangat kewalahan menghadapi monster di hadapannya. Namun beruntungnya dengan Lightning Hammer, Guang Kai bisa membalikan keadaan dan menolong Tian Chen dan Jiayin yang terkepung. Akan tetapi hal tersebut tak bertahan lama. Menyadari Guang Kai yang kembali terdesak, Tian Chen pun memutuskan untuk menolongnya dan meminta Jiayin untuk pergi duluan. Setelah Guang Kai kalah dan kembali ke wujud semula, Tian Chen pun datang menabrakkan mobilnya ke tubuh Jenderal Babi Api. Dengan begitu pergerakan monster pun terhenti dan Tian Chen bisa menyelamatkan Guang Kai terlebih dahulu. Ketika Chen mendekati Guang Kai, tiba-tiba Starry Thunder meresponnya, sehingga Kai memberikan Starry itu padanya. Meski awalnya menolak dan mengaku tak mengerti, namun Kai terus meyakinkan bahwa hanya Tian Chen lah yang mampu mengalahkannya. Dan akhirnya dengan bantuan Jupiter dan keinginan kuat dari Tian Chen, ia akhirnya berhasil bertransformasi ke wujud Starry Thunder bertepatan dengan monster yang juga bangkit kembali. Di sana Tian Chen sangat terkejut menyadari kekuatan fisiknya meningkat drastis. Walau kali ini ia berhasil membuat monster itu terpojok, namun sayangnya monster itu berhasil kabur. Suatu ketika Hui Guang kembali memanggil Jenderal Harimau Ekor Api dari kartu bintang. Di sana ia pun memintanya menghancurkan umat manusia dan monster itu pun bersedia melakukannya. Sementara di tempat berbeda, Zhongxing menemui teman-temannya setelah sekian lama tak bertemu karena menjalani kesibukan sebagai Armor Hero. Walau sudah bertemu, namun tak lama kemudian lagi-lagi ia pun harus pergi karena Wung Ton memintanya menemui Armor Hero baru yang menemukan Starry milik Guang Kai. Di rumah sakit, Tian Chen bermaksud mengembalikan Starry yang diberikan Kai sebelumnya. Namun Kai menolak karena ia merasa kini benda itu bukan miliknya lagi. Karena sebelumnya Jupiter telah memilihnya sebagai user dari driver itu. Maka dari itu Kai berpesan agar Tian Chen menggunakannya untuk melindungi orang lain. Namun sayangnya Chen tetap saja merasa tak pantas dan bersikeras mengembalikan driver itu padanya hingga akhirnya suster menegur mereka untuk tak berisik di rumah sakit. Dengan terpaksa akhirnya Chen menyimpan driver itu dan berjanji akan mengembalikan pada Kai jika ia sudah pulih. Sepulang dari rumah sakit, Chen akhirnya bertemu dengan Zhongxing yang diperintahkan untuk mencarinya. Namun di sana Xing tanpa basa-basi lantas meminta driver itu karena ia merasa benda itu bukanlah milik Chen. Chen yang sebelumnya telah berjanji untuk menjaganya tentu saja tak mau menyerahkannya. Hingga Zhongxing terpaksa harus merebutnya lewat pertarungan. Ketika menyadari Xing memiliki Starry yang sama, Chen pun cukup terkejut. Walau sedikit ragu, akhirnya Chen pun menerima tantangan Xing dan keduanya lantas berubah ke wujud Starry armor mereka masing-masing, yaitu Thunder dan Inferno. Seketika itu juga pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Di pertarungan itu keduanya pun cukup imbang. Hingga Inferno akhirnya menggunakan kartu bintang Jenderal Ular Api bersayap yang membuatnya bisa terbang di udara. Dengan kecepatan terbangnya, Starry Thunder pun mampu dibuat terpojok. Melihat senjata itu, Chen pun iri dan bertanya pada Jupiter apakah ia punya kartu bintang juga. Setelah diberitahu, akhirnya Chen memilih kartu Jenderal Domushi untuk ia gunakan. Namun karena belum bisa menggunakannya, Thunder pun lantas terbang dan menghilang entah kemana. Usai pertarungan, Zhongxing menemui Kai di rumah sakit. Di sana ia memberi semangat pada rekannya itu agar cepat sembuh supaya bisa mengumpulkan kartu bintang bersama lagi. Dan ia juga merasa armor Kai hanya hilang untuk sementara waktu saja. Namun Kai membantah dan mengaku sudah tak lagi berharap kekuatannya itu kembali. Karena sebelumnya Jupiter pernah berkata bahwa jika ia tak bisa menjaganya maka armor itu akan hilang untuk selamanya. Di saat yang sama, suster pun memberitahu Xing bahwa penyakit Kai ternyata sangat parah dan susah untuk disembuhkan. Akan tetapi Xing tak percaya dan meminta mereka memeriksanya kembali secara detail. Sebelum Xing pergi, Kai memintanya untuk percaya pada kekuatan Tian Chen. Karena Kai percaya Chen memiliki potensi untuk menggunakan armor itu. Sementara di tempat berbeda, Tian Chen yang terpental sebelumnya akhirnya menyadari kekuatan yang dimiliki Domushi ternyata membuatnya sangat agresif. Namun di saat yang sama ia lantas diminta ke bengkel untuk mengambil mobilnya yang sudah diperbaiki.
Sementara di markas kegelapan, Hui Guang membelenggu Jenderal Api karena sebelumnya kabur dari pertarungan. Setelah membebaskannya, Hui Guang pun mengancam akan membunuhnya jika monster itu gagal lagi menjalankan perintah. Sementara sesampainya di bengkel, Tian Chen mengeluh pada pemilik bengkel karena merasa dicurangi dan harus membayar mahal atas perbaikan mobilnya itu. Namun saat ia didiskriminasi, tiba-tiba seseorang menolongnya dan part 1 pun selesai. Demikianlah alur cerita Armor Hero kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.